Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvina Istaba dari nomor absen 10 dari kelas 11 Kimia Analisis 2 NIS 13644. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menjawab 3 pertanyaan dari Bunda mengenai artikel ilmiah. Sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang akan saya jawab, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu artikel ilmiah. Nah, apa sih artikel ilmiah itu, teman-teman? Artikel adalah sebuah karya tulis lengkap. Sama halnya seperti skripsi yang biasanya para mahasiswa-mahasiswi di Indonesia buat sebagai tugas akhir, atau sama halnya seperti laporan yang biasanya digunakan atau dibuat oleh siswa-siswi di kelas 11 Kimia Analisis 2 ini nih. Nah, untuk ilmiah sendiri merupakan ilmu pengetahuan. Keduanya bisa digabung dan juga diperolehlah pengertian mengenai artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan suatu karya tulis lengkap sesuai dengan strukturnya yang ditulis berdasarkan syarat-syarat ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab yang diajukan oleh Bunda. Yang pertama yaitu mengenai pertanyaan, seberapa penting sih artikel ilmiah itu bagi kalian? Lalu yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dan fungsi dari artikel ilmiah. Lalu yang ketiga adalah mengenai sebutkan masalah-masalah yang ada di sekitarmu atau ya di sekitar saya yang akan ditulis menjadi sebuah artikel dan juga tuliskan judul artikelnya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai seberapa penting sih artikel ilmiah itu bagi saya atau ya bagi kalian. Ya, menurut saya sendiri artikel ilmiah ini sangatlah penting, terutama bagi pelajar SMK seperti saya. Walaupun SMK sendiri difokuskan pada keahlian praktek, namun artikel ilmiah ini bisa saya sebutkan penting karena yang pertama, artikel ilmiah menambah wawasan pengetahuan siswa-siswi. Kenapa bisa menambah wawasan? Karena artikel ilmiah tentu memuat ide-ide baru yang dimana metode-metode itu tentunya sudah pernah digunakan dan juga sudah terbukti dan bisa dijadikan sebagai wawasan-wawasan terbaru kita. Kemudian yang kedua, artikel ilmiah dapat digunakan untuk mengembangkan pola pikir kritis, di mana artikel ilmiah sendiri kan memuat data, memuat analisis juga, memuat masalah-masalah dan juga memuat hipotesis dari metode yang digunakan, di mana di sini tentunya siswa diajak untuk mengevaluasi dan juga menganalisis mengapa penulis menulis judul tersebut. Kemudian yang ketiga, artikel ilmiah membantu dalam menambah atau mengembangkan potensi kita dalam menulis atau membaca, di mana dalam artikel ilmiah ini sudah terstruktur dalam penulisannya. Maka kita dapat belajar dari artikel ilmiah ini untuk menulis laporan. Kemudian yang terakhir, artikel ilmiah ini dapat digunakan untuk mempersiapkan kita memasuki dunia kerja nih, atau yang biasa kita sebut sebagai PKL, di mana dalam artikel ilmiah ini kan mesti ada yang membahas mengenai persiapan dunia kerja. Nah, itu bisa kita gunakan untuk persiapan menghadapi dunia kerja saat kelas 4 nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dan fungsi mengenai artikel ilmiah. Nah, ciri-ciri dari artikel ilmiah sendiri yang pertama yaitu objektif atau berdasarkan fakta, atau juga bisa kita sebut tidak mengambil opini dari orang lain. Di sini berarti artikel ini tidak dilakukan untuk mengambil opini dari orang lain, tapi ditulisnya berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang kedua adalah rasional atau ya masuk akal, artikel tersebut itu masuk akal.
Kemudian yang ketiga, artikel ilmiah itu kritis. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan, santun, formal atau baku, dan tidak menggunakan bahasa yang jelek. Kemudian yang keempat adalah artikel ilmiah sendiri penulisannya dalam bentuk paragraf. Nah, penulisannya sendiri berarti menjorok ke dalam. Kemudian yang kelima, dalam penulisan judul artikel, konjungsi tidak boleh diletakkan di akhir kalimat, harus di awal atau di tengah kalimat. Lalu, dalam penulisan judul juga harus memuat metode, memuat inti pembahasan, dan juga memuat kepada siapa artikel ilmiah ini ditujukan. Kemudian lanjut ke fungsi-fungsi dari artikel ilmiah sendiri. Nah, artikel ilmiah ini berfungsi yang pertama sebagai penambah wawasan kita. Kemudian yang kedua, artikel ilmiah berfungsi sebagai sarana publikasi para peneliti. Nah, para peneliti ini tentunya orang yang menulis artikel tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai